Ini kebenaran tentang bakteri starter yang mungkin mereka sembunyiin dari lu. Lu pernah beli bakteri starter? Botolnya kecil, cairannya bening, tapi harganya lumayan. Katanya sih isinya bakteri hidup yang bantu cepetin cycling. Tapi pertanyaannya, emang beneran hidup? Atau cuman air doang yang dikasih label keren? Banyak orang beli karena pengen aquascape-nya cepet mateng, gak mau nunggu lama. Tapi lo sadar gak sih? Ada yang bilang bakteri starter itu works banget. Tapi ada juga yang bilang gak ngaruh sama sekali. Nah, siapa yang benar? Di video ini kita bakal bahas sejarah kemunculan bakteri starter, gimana cara kerjanya, apa aja yang bikin dia bisa atau gagal bekerja, dan kita bandingin langsung sama metode natural cycling yang udah dipakai sejak dulu. Bukan cuma mitos atau asumsi, tapi kita bahas dari sudut pandang sains dan riset. Karena kadang yang kelihatannya canggih banget bisa jadi cuma gimmick. Jadi kalau lo pernah pakai atau justru belum berani coba, duduk santai, karena ini bakal jadi bahasan yang ngebuka mata lo banget. Lo tahu gak, sebelum ada bakteri starter botolan, orang-orang zaman dulu cycling aquarium pakai metode yang bisa dibilang old school tapi works. Ada yang buangin kotoran ikan ke tank kosong, rendam daun ketapang sampai hitam, bahkan masukin bangkai udang. Gak bohong, teknik ini dikenal sebagai natural cycle. Konsepnya simple, lo biarin alam ngebentuk sendiri koloni bakteri yang bisa ngolah amonia dari kotoran, jadi bentuk yang gak beracun buat ikan. Di balik layar proses ini ada dua bakteri jagoan, Nitrosomonas yang ngubah amonia jadi nitrit, dan Nitrobacter yang terusin nitrit jadi nitrat. Nah, nitrat ini baru bisa diserap tanaman, jadi lebih aman buat lingkungan tank. Di jurnal Fossil et al. 2011 dijelasin kalau bakteri nitrifikasi ini udah eksis secara alami di air tawar, tanah, dan bahkan serasah daun. Mereka cuma butuh media nempel, oksigen, dan waktu. Gak perlu ditambahin botolan kalau kondisinya udah pas. Jadi muncul pertanyaan besar, kalau di alam aja bisa ngasih solusi, kenapa kita tergantung sama botol? Di tahun 90-an, dunia akuarium mulai berubah. Munculnya produk-produk kayak Biospira, Stability, dan lainnya yang akunya udah ngepack bakteri hidup ke dalam botol, klaimnya jelas, tinggal tuang langsung cycling lebih cepat. Tapi pertanyaannya, logis gak sih? Bakteri itu makhluk hidup, dan hidupnya butuh oksigen, media nempel, bahkan tanaman. Jadi gimana caranya mereka bisa awet di dalam botol? Kadang disimpan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, di studi internal yang dirilis oleh Tetra 2006, dijelasin soal teknik mereka bikin bakteri jadi dormant spores. Jadi bakterinya dimasukin ke fase tidur panjang alias dorman, kayak beruang pas hibernasi, gak metong tapi gak aktif juga. Beberapa brand juga pakai teknologi microencapsulation. Intinya bakteri dibungkus partikel mikroskopik biar aman dari lingkungan sekitar. Jadi pas masuk air, kapsulnya larut, bakterinya aktif lagi. Sounds cool, tapi ini juga bikin kita mikir, berarti gak semua bakteri starter itu langsung aktif pas dituang. Ada jeda waktu dan kualitas produknya bisa beda-beda tergantung merek, penyimpanan, dan umur botolnya. Gue sempat baca review orang bilang udah pakai bakteri starter tapi amonianya tetap naik. Dan itu bukan 1-2 kasus bro, banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Jadi starter itu beneran ampuh gak sih? Di satu sisi kita punya data dari Dr. Tim Hovanek 2011, pendiri Biospira, yang nunjukin kalau produk mereka bisa nurunin amonia dan nitrit secara signifikan dalam 7 hari. Tapi di sisi lain ada studi dari Noga et al. 2021 yang ngetes beberapa merek starter yang nemuin hasil yang nyebelin. Sebagian produknya gak ngaruh sama sekali. Yang lebih parah, banyak produk yang ngaku-ngaku mengandung Nitrospira, padahal pas dicek di lab, yang ada malah bakteri jenis lain yang gak relevan buat nitrifikasi, alias isinya gak sesuai label. Jadi walaupun secara teori starter bisa bantu, prakteknya tergantung banget sama kualitas produknya. Ada yang beneran ngasih koloni aktif, tapi ada juga yang literally cuman air doang. Oke. Jangan buru-buru ngejar. Walaupun banyak yang bilang bakteri starter itu cuma air mahal, ada juga studi yang nunjukin hasil sebaliknya, bahwa mereka itu beneran bisa bantu percepat proses cycling. Salah satunya datang dari laporan NOAA tahun 2022 yang lihat penggunaan starter culture di sistem budaya udang. Hasilnya, lonjakan amonia bisa ditekan jauh lebih cepat, bahkan udah stabil di hari keempat. Gokil! Terus ada juga studi di jurnal Aquacultural Research 2020 yang ngebandingin cycling pakai kombinasi starter bakteri plus tanaman air. Hasilnya, proses penurunan amonia jadi 30% lebih cepat dibanding yang cuma pakai tanaman atau natural cycling doang. Jadi intinya, dalam kondisi tertentu dan dengan kombinasi yang pas, bakteri starter itu bisa beneran jadi game changer. Tapi syaratnya ya jelas, produk bener, cara pakai bener, dan sistem supportnya juga harus jalan. Jangan ngarep magic kalau lo cuma asal tuang. Nah, ini yang bikin ribet. Brand-brand bakteri starter itu kadang overpromise. Iklannya meyakinkan banget. Katanya sih ada jutaan bakteri aktif per milimeter. Ada Nitrospira, Nitrosomonas, apalah. Tapi giliran dicek di lab, isinya zong banget. Di studi Mahmoudi et al. 2018, para peneliti ngetes beberapa produk bakteri starter komersial. Hasilnya, banyak dari mereka gak mengandung strain bakteri nitrifikasi yang sesuai label. Bahkan ada yang gak nemu bakteri hidup sama sekali.
sekali, wadaw. Terus data dari Rapid Alert System for Food and Feed di Eropa juga nunjukin beberapa merek terkenal sempat ditarik atau dilaporkan karena isinya nggak konsisten. Alias bisa banget lo beli botol yang udah nggak aktif atau beda batchnya beda hasil. Jadi bukan berarti semua bakteri starter jelek, tapi konsistensinya itu loh yang ngaco. Dan sayangnya nggak semua brand transparan soal proses produksi, strain yang dipakai, atau cara penyimpanannya. Gak semua harus serba botolan bro. Banyak aquaris yang udah lama main justru balik ke cara klasik, yaitu nyoba hybrid. Gaya cycling gabungan ini tuh nge-mix bahan alami kayak daun ketapang, serasa daun, bahkan potongan kayu, plus sedikit booster bakteri starter. Metode natural cycling sendiri biasanya butuh waktu sekitar 4-6 minggu buat bener-bener stabil. Ini cocok buat lo yang gak buru-buru dan pengen sistem yang super stabil jangka panjang. Tapi kalau lo pakai bakteri starter yang bener dan ditambah kondisi ideal kayak suhu 26-28 derajat, aerasi cukup, dan ada media porous buat nempel bakteri, hasilnya bisa cepet banget. Bahkan cuma butuh 7-14 hari aja. Itu pun udah diteliti juga di risetnya Hovanec 2011. Dan jangan lupa, tanaman aquascape juga bantu banget dalam serap nitrit dan nitrat. Jadi sistem lo nggak cuma bergantung sama bakteri, tapi juga ekosistem yang lengkap. Intinya bukan soal lo tim natural atau tim botolan, tapi soal ngerti kondisi tank lo sendiri yang bisa nyesuaiin pendekatannya. Komunitas aquascape tuh udah kayak perang sipil kecil. Di satu sisi ada yang bilang bakteri starter itu magic, tuang hari ini, seminggu kemudian udah bisa masukin ikan. Tapi di sisi lain, ada yang yakin banget itu cuma placebo alias air bening rasa harapan. Coba aja scroll forum-forum atau grup-grup komunitas. Banyak yang sharing pengalaman sukses, tapi gak sedikit juga yang ngomel-ngomel karena tanknya tetap amonia tinggi, padahal udah pakai starter. Bahkan ada yang sampai bilang starter A bagus banget, sementara yang lain bilang starter A malah bikin chaos. Nah, menurut Journal of Applied Microbiology 2020, jawaban netralnya begini. Strain keberhasilan starter culture tergantung dari kondisi lokal, seperti pH, salinitas, substrat, dan suhu. Jadi bukan cuma soal mereknya, tapi juga gimana kondisi tank lo. Artinya bisa jadi satu merek starter works di tank A, tapi gagal total di tank B, dan itu valid banget. Jadi ya wajar sih kalau komunitasnya kebagi dua, karena pengalaman tiap orang beda-beda dan kondisi tanknya juga nggak ada yang 100% sama. Jadi worth it gak sih beli bakteri starter? Jawaban jujurnya tergantung. Secara teori, bakteri starter itu bisa banget bantu percepat proses cycling, tapi faktanya gak semua merek itu valid. Ada yang isinya beneran bakteri hidup dan aktif, ada juga yang kebanyakan cuma isi galon doang, gak ngaruh sama sekali. Natural cycling jelas tetap jadi metode paling stabil, apalagi buat jangka panjang. Lo kasih waktu, kasih media, dan biarin bakteri tumbuh alami, hasilnya kuat dan tahan banting. Tapi kalau lo pengen sedikit ngegas, kombinasi starter plus substrat porous kayak lava rock atau matrix plus tanaman hidup itu bisa jadi setup yang ideal. Lo dapet percepatan dari starter, tempat nempel buat koloni, dan bantuan penyerapan dari tanaman. Intinya bukan soal milih satu metode doang, tapi gimana lo bisa nyatuin semua elemen supaya sistem lo jalan seimbang. Jangan cuma percaya iklan, kenalin ekosistem lo, baru ambil keputusan. Yang penting bukan botolnya, tapi sistem lo harus jalan. Starter bisa bantu, tapi kalau lo nggak kasih media, nggak kasih aerasi, atau malah overfeeding, ya gagal juga. Sebaliknya, natural cycling juga bisa gagal kalau lo nggak paham prosesnya. Intinya keseimbangan itu kunci. Kalau lo punya pengalaman beda, komen di bawah ya. Merek bakteri starter apa yang menurut lo paling berhasil? Atau lo tim natural sejati anti botol-botolan? Semua jurnal yang gue sebut di video ini bisa lo cek di caption. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten kayak gini. Lo tim starter atau tim cycling alami? Thank you udah nonton, see you di video selanjutnya. Peace out guys!